Tim nasional Indonesia bertemu dengan Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 ronde ketiga. Bertanding di kandang sendiri, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno, membuat pasukan Garuda optimis meraih hasil lebih baik. Apalagi pada pertandingan sebelumnya mereka sukses menahan imbang Arab Saudi 1-1. Di sisi lain, Australia pada pertandingan sebelumnya meraih hasil buruk sebab takluk 1-0 atas Bahrain. Tim negeri Kanguru berencana tampil habis-habisan demi misi mencuri poin di GBK. Dalam pertandingan ini Indonesia menggunakan formasi 5-4-1. Melihat formasi ini bisa jadi di awal pertandingan, timnas akan tampil lebih bertahan, memanfaatkan serangan balik lewat sisi sayap dan transisi cepat lini tengah. Kita mungkin tidak akan lihat pressing tinggi seperti yang mereka pertontonkan ketika lawan Arab Saudi sebelumnya. Namun jika mundur ke belakang Australia akan sangat berbahaya jika dibiarkan leluasa di sepertiga akhir. Bagi saya low block bukan cara yang bijak. Lini tengah Indonesia perlu diperbaiki. Salah satu aspek yang perlu diperbaiki adalah lini tengah Indonesia. Dalam pertandingan ini, Australia mendominasi penguasaan bola, dan lini tengah Indonesia terlihat kurang optimal. Shin Tae-yong menurunkan Nathan Chu Aon dan Ivar Jenner sebagai gelandang starter, namun keduanya sering kehilangan bola. Performa lini tengah membaik di babak kedua, namun tim harus memastikan perbaikan yang lebih signifikan untuk pertandingan berikutnya. Pencapaian utama dalam laga ini adalah pertahanan timnas Indonesia yang solid. Meskipun Australia menguasai pertandingan dengan 19 tembakan, hanya 5 yang mengarah tepat sasaran. Koordinasi antara Rizky Ridho, Jay Izzes, Justin Hubner, Sandy Walsh dan Kelvin Verdong terbukti efektif dalam menahan gempuran Australia. Ini menunjukkan kekuatan dan ketangguhan lini belakang timnas Indonesia. Maarten Paes tampil gemilang. Kiper Maarten Paes tampil mengesankan dengan melakukan 5 penyelamatan penting dalam pertandingan ini. Penampilan Paes yang sangat baik membantu timnas Indonesia menjaga clean sheet dan memastikan gawang tetap aman dari gol Australia. Ini menegaskan kualitasnya sebagai penjaga gawang yang andal dan krusial bagi timnas Indonesia. Kemudian walaupun Indonesia mampu menciptakan beberapa peluang berbahaya, penyelesaian akhir masih menjadi masalah. Banyak peluang yang tidak dimanfaatkan dengan baik, yang bisa menjadi faktor penentu dalam pertandingan mendatang. Peningkatan dalam akurasi dan efisiensi penyelesaian akhir menjadi hal yang krusial untuk meraih hasil yang lebih baik di sisa kualifikasi. Harapan lolos. Dari 2 pertandingan pertama di grup C, masih ada harapan untuk timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Meskipun belum meraih kemenangan melawan Arab Saudi dan Australia, hasil imbang ini sangat penting untuk timnas Indonesia. Jika timnas Indonesia terus melakukan evaluasi dan perbaikan, peluang untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 tetap terbuka. Hasil imbang ini memberikan gambaran jelas tentang kekuatan dan kelemahan timnas Indonesia. Dengan evaluasi yang tepat dan persiapan yang matang, harapan untuk mencapai kesuksesan di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 bisa menjadi kenyataan. Maarten Paes menjadi salah satu pemain yang mendapatkan sorotan terbesar lantaran aksinya menyelamatkan gawang skuad Garuda Merah Putih. Rating pemain. Maarten Paes mendapat rating 8,1. Kiper andalan ini tampil gemilang dengan melakukan 5 penyelamatan penting. Kecepatan refleksnya beberapa kali menggagalkan peluang emas Australia, membuat para pemain lawan frustrasi. Kemudian Sandy Walsh mendapat 6,9. Walsh tampil bekerja keras terutama di awal laga saat aktif membantu serangan, namun seiring berjalannya pertandingan dia lebih banyak berfokus menghentikan serangan lawan dengan usaha yang tak kenal lelah. Lalu Rizky Ridho mendapat 7,4. Bek asal Persija Jakarta ini mencatatkan 7 kali clearance dan 9 tackling sukses, yang menjadikannya pemain bertahan paling tangguh di lapangan. Tak gentar menghadapi pemain senior Australia, Rizky menunjukkan performa solid sepanjang laga. Kemudian Jay Izzes mendapat 7,6. Kapten Indonesia ini tampil tenang dan solid, dengan 5 intersepsi krusial. Meski berhadapan dengan pemain cepat Australia, Izzes mampu menjaga pertahanan dengan disiplin dan menjadi pemimpin di lini belakang. Lalu Justin Hubner mendapat 7,1. Hubner tampil impresif dengan mencatatkan 6 intersepsi, lebih banyak dari pemain lainnya.
Perannya dalam menghentikan serangan-serangan Australia sangat penting bagi keberhasilan Indonesia mempertahankan gawang dari kebobolan.